Let's go! Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Inyoman Switnyana. Saya berkuliah di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu dengan NIM 2300013 dan saya menginjak semester 1. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang panaturan. Namun, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu panaturan. Panaturan adalah kitab suci agama Kaharingan. Agama Kaharingan adalah agama yang berasal dari Kalimantan, dan agama Kaharingan ini sudah ada sejak lama di Kalimantan. Saat ini, Kaharingan menjadi salah satu agama leluhur di Indonesia yang masih bertahan dan dianut oleh sebagian suku Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kaharingan memiliki arti tumbuh atau hidup, seperti dalam istilahnya Danum Kaharingan yang berarti air kehidupan. Pengertian panaturan. Kata panaturan berasal dari bahasa Sangiang, yaitu dari urat kata naturan, yang artinya menuturkan suatu keadaan atau kejadian di masa lampau. Kemudian, kata naturan mendapatkan awalan pa, sehingga menjadi panaturan, yang mengandung arti kitab suci yang menuturkan kejadian di masa lampau. Bahasa yang digunakan di dalam panaturan. Panaturan adalah literatur berbahasa Sangiang. Sangiang ini adalah bahasa yang tertua dan salah satu bahasa kuno yang kini digunakan umat Kaharingan sebagai penyelenggara upacara adat dan media komunikasi di masyarakat. Penerima ajaran panaturan memiliki suatu sumber dari segala pengetahuan yang ada dan diberi gelar Saraswati. Dengan senantiasa mempelajari, mengingat, dan mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh, maka sesungguhnya telah memuja Saraswati, yakni menggantikan Tuhan sebagai penguasa pengetahuan yang dalam ajaran leluhur agama Hindu Kaharingan yang dikenal dengan sebutan Bawi Ayah. Penyebaran ajaran panaturan, pada awalnya Kaharingan tidak memiliki kitab suci dan ajarannya hanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan ajaran-ajaran inilah yang disebut sebagai panaturan. Sejarah penyusunan kitab suci panaturan. Pada tahun 1971, disusunlah sebuah buku pedoman yang akan dijadikan kitab suci dengan nama Panaturan. Panaturan disusun berdasarkan firman Tuhan, bukti-bukti peninggalan Kaharingan, ritual-ritual keagamaan Kaharingan, serta mantra-mantra suci leluhur dalam bahasa Sangiang. Dan Panaturan diterbitkan pertama kali pada tahun 1973 dan direvisi pada tahun-tahun berikutnya. Kedudukan panaturan memiliki sebuah sastra keagamaan sebagai pedoman hidup, sesungguhnya dikarenakan hakikat agama sebagai pedoman kehidupan. Sastra keagamaan itulah yang menjadi sumber segala aturan dan pedoman yang baku. Demikian pula, kedudukan panaturan bagi umat Hindu Kaharingan dijadikan sebagai sumber pedoman etika, ritual, hingga sumber pengetahuan ketuhanan. Tujuan pembelajaran panaturan adalah untuk memberikan sebuah pandangan moral bagaimana ajaran kitab panaturan menjadi sumber nilai dan norma, acuan bagi pelaksanaan adat istiadat yang terkait dengan sistem religi, serta penuntun dalam berperilaku bagi para penganut Kaharingan. Pentingnya suatu pandangan di dalam kehidupan, sehingga di dalam panaturan itu sendiri memiliki sebuah kesimpulan, sebagaimana di dalam ajaran panaturan terdiri dari 63 pasal dari awal segala kejadian sampai dengan adanya Pali dan Tula. Kitab panaturan ini ditulis dalam bahasa Sangiang dengan huruf Latin. Panaturan diterbitkan oleh Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan yang berpusat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada tahun 1971, disusunlah sebuah buku pedoman yang akan dijadikan kitab suci dengan nama Panaturan.
Panaturan disusun berdasarkan firman Tuhan, bukti-bukti peninggalan keharingan, ritual-ritual keagamaan keharingan, serta mantra-mantra suci leluhur dalam bahasa Sangiang, agar agama keharingan mampu bertahan di tengah penyebaran agama luar. Lalu, Panaturan diterbitkan pertama kali pada tahun 1973 dan direvisi pada tahun-tahun berikutnya. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut Panaturan. Secara etimologi, keimanan berasal dari kata iman yang memiliki arti kepercayaan terhadap Ranying Hatala atau Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ketakwaan berasal dari kata takwa yang berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut Panaturan, di mana konsep keimanan dan ketakwaan terdapat di pasal 41 yang berbunyi, Bawi ayah hadir dari Lewu Telu menuju pantai Danum Kalunen. Ayat 10, kalian mengajar mereka tentang segala tata cara upacara dalam kehidupan, yaitu upacara perkawinan, upacara kehamilan, melahirkan bayi, dan tata cara upacara yang lainnya, dilaksanakan oleh kalian sebagaimana tata cara pelaksanaan upacara yang pernah dilaksanakan bagi kalian menurut firman Ranying Hatala di Lewu Bukit Batu Nindan Tarung saat dahulu. Filsafat ketuhanan dalam Panaturan memiliki aspek penting, seperti turunnya Bawi Ayah yang mengajarkan ilmu pengetahuan sebagaimana menjadi dasar konsep di kehidupan pantai Danum Kalunen agar mampu mendalami ajaran-ajaran agama itu sendiri, pemahaman ketuhanan terhadap Tuhan, sehingga filsafat sesungguhnya menjadi kekuatan iman dalam pandangan yang benar-benar ada. Raja-raja dan kameluh-kameluh dalam Panaturan. Para raja dan kameluh merupakan manifestasi dari Ranying Hatala melalui kemahakuasaan dan kemuliaannya yang berwujud sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing bagi kehidupan manusia. Ranying Hatala menyebut nama raja dan kameluh yang pertama tercipta ialah Manyamai Malinggar Langit dan Kameluh Kangumban Sinjang. Mereka inilah manifestasi Ranying Hatala yang pertama. Tugas dan kedudukan raja-raja dan kameluh-kameluh dalam Panaturan memiliki kedudukan berdasarkan fungsi dan tujuan mereka diciptakan serta berdasarkan tempat tinggal mereka bagi kehidupan. Seperti Manyamai Malinggar Langit, Kameluh Baju Ramat Hintan, Raja Manyamai Tempun Telun, Kameluh Tempun Tiawung Tingang yang menjaga atau memelihara bulan bintang dan Matan Andau bagi kehidupan. Sekarang kita masuk ke dalam Lime Sarahan. Lime Sarahan adalah 5 macam keyakinan umat Hindu Karingan. Kata Lime Sarahan berasal dari bahasa Sangiang. Lime berarti 5 dan Sarahan berarti penyerahan, pengakuan, atau keyakinan. Bagian-bagian 5 Sarahan terdiri dari 5, yaitu Ranying Hatala Katamparan, Langit Ketambuhan, Petak Tabajakan, Nyalung Kepanduyan, Kalata Padadukan. Keyakinan umat Hindu Karingan terhadap 5 sarahan ini sangat kuat, karena 5 sarahan sendiri memiliki makna bagi umat Karingan. Di antara lain, Ranying Hatala Katamparan memiliki pengertian bahwa Ranying Hatala sebagai awal atau asal mula segala sesuatu yang ada di dunia, sebagaimana disebutkan dalam kitab suci pada Panaturan pasal 1. Lalu yang kedua, Langit Ketambuhan. Tidak ditemukan makna keimanan yang terkandung dari kata tersebut. Oleh karena pengertian kata Langit Ketambuhan harus dipahami pada ranah teologinya. Yang ketiga, Petak Tabajakan. Tanah sebagai tempat berpijak atau bertumbuhnya sumber kehidupan makhluk. Selanjutnya yang keempat, Nyalung Kepanduyan. Diartikan sebagai air permandian yang dapat membersihkan papa atau dosa. Dan yang kelima, Kalata Padadukan, berarti guci sebagai tempat duduk. Dalam paham teologi, Kalata Padadukan memiliki pengertian sebagai alam semesta. Nah,
Itu tadi adalah penjelasan tentang panaturan beserta isi-isinya yang saya dapat dari berbagai sumber. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang tepat, saya sebagai mahasiswa biasa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.